Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim Kamil, biasa disebut Mas Karim. Kebetulan saya di Pondok Pesantren Lubul Labib ini menjadi kepala keamanan. Jadi adik-adik ini semisal ada yang ganggu pas tidur atau ada yang ganggu, boleh mengadu ke kantor keamanan. Ini di daerah B ini kan ada tulisan kantor keamanan. Tidak usah ke orang tuanya ya, ke kamar, Mas kuliah nu bineka, nanti biar saya yang membantu ya. Baik, di sini saya akan membacakan undang-undang Pondok Pesantren Lubul Labib. Tolong didengarkan ya adik-adik semua. Pasal 1, ketentuan-ketentuan. 1. Santri baru harap diantar oleh wali atau wakilnya. Ini adik-adik pas mondok diantar orang tuanya semua kan ya? Ya, alhamdulillah. Pasal yang nomor 2, membayar uang pendaftaran bagi santri baru. Sudah bayar semua? Alhamdulillah. Yang ketiga, membayar daftar ulang pada tahun ajaran baru. Yang keempat, santri yang tidak kembali selama 2 bulan tanpa izin wajib membayar pendaftaran baru. Yang kelima, santri yang boyong atau berhenti wajib izin pada pengasuh dan pengurus. Yang keenam, santri boleh pulang apabila ada udzur, di antaranya yang pertama sakit, yang kedua keluarga ada yang sakit atau meninggal, yang ketiga keluarga ada yang menikah. Lah, kriteria sakit, misalnya adik-adik sakit di Lubul Labib di pondok sini sudah tidak mampu untuk merawat, maka adik-adik diperkenankan izin boleh pulang. Misalnya sakit telgetel sarah sampai bucok misalnya, baru boleh pulang. Mun kun temu pano izin sakit dak Mas, oleh tak oleh karena kun temu pano. Kalau ada keluarga yang sakit itu keluarga yang seperti apa? Bapak, ibu, mbah laki atau mbah bini. Mun Mas, mun menjadi Pak Popo kita oleh ya. Tak oleh. Yang ketujuh, selain udzur di atas wajib izin pada pengasuh dan ketua yayasan. Loh, misalnya pada adik-adik temu pano maksa terus boleh kudu izin ke pengasuh ke ketua yayasan. Pasal 2, kewajiban. 1. Mengikuti sholat berjamaah 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sampean semuanya wajib jamaah 5 waktu. Neng kamar neng masjid. Nomor 2, membayar uang syariah tepat waktu. Berarti mumpun bejen tanggal anyar, sampean wajib majer syariah. Yang ketiga, mengaji Al-Quran ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ya, mun tak ngaji di rumah biasa lah. Yaumul hisab, malam Sabtu. Di rumah mangkan kudu ngaji. Nomor 4, mutolaah pada jam yang telah ditentukan oleh pengurus. Jadi mari kegiatan isya sampean kudu nodok kegiatan mutolaah. Nomor 5, mengikuti musyawarah sesuai tingkatannya. Nomor 6, mengikuti musyawarah bulanan mauqufah. Ya, jadi di Lubul Labib ini ada musyawarah bulanan namanya mauqufah. Lokasinya di sini nanti. Nomor 7, bersekolah bagi santri yang belum lulus uliah. Jadi semuanya yang belum lulus uliah yang menjadi santri di Lubul Labib wajib sekolah. Nomor 8, mengikuti apel pagi dan sholat duha berjamaah. Nomor 9, mengikuti bimbingan tilawatil Quran 2 minggu 1 kali. Nomor 11, mengikuti tahlil dan tibaiyah 1 bulan 2 kali. Nomor 12, mengikuti kegiatan kajian ilmiah setiap 1 bulan 1 kali. Yang 13, mengikuti tadarus Al-Quran setiap hari Selasa dan Jumat pagi.
14. Mengikuti pembacaan sholawat burda bagi segenap pengurus 30 menit sebelum subuh. 16. Mengikuti gerak batin setiap Kamis sore. 17. Memakai gamis atau baju putih setiap sholat maghrib, isya dan subuh. Nomor 18. Menjaga nama baik santri baik di dalam maupun di luar pondok. 19. Kerja bakti setiap hari Jumat pagi. 20. Santri yang berpindah kamar atau daerah harap izin kepada kepala pondok dan pengurus daerah. Jadi teman-teman santri kalau mau misalnya mau pindah daerah harus izin ke beliau. Ini selaku kepala pondok. Pasal 3. Larangan-larangan. 1. Kubro. Mengkonsumsi miras, obat-obatan terlarang dan benda yang memabukkan lainnya. Yang nomor 2. Mencuri. Nomor 3. Berhubungan yang dilarang oleh syara dengan wanita yang bukan mahramnya. Nomor 5. Mutamarid. Tahu mutamarid? Tahu mutamarid enggak? Mutamarid itu kaumnya Nabi Lut. Tanya sama pengurus-pengurus nanti ya. Nomor 6. Membawa HP dan alat elektronik lainnya kecuali mendapat rekomendasi dari kepala pondok. Jadi adik-adik semua kalau ada yang bawa HP, ketika HP-nya kening sekalian, konsekuensi yang harus diterima HP-nya tidak balik. Jadi HP-nya tidak balik, nanti dijual, uangnya masuk ke pondok. Paham? Jadi mun sampean ngibah HP melanggar, pasti kening bi keamanan, otomatis HP-nya itu diambil, tidak akan kembali lagi. Mangkan pun HP tak terkalah atau saya nyambi HP. Nomor 8. Merusak fasilitas pesantren. Nomor 9. Menemui siapapun yang membawa barang-barang terlarang. Contohnya barang-barang terlarang itu seperti apa? Seperti miras atau dan yang lain-lain. Nomor 10. Tidak sekolah. Nomor 11. Pulang tanpa izin. Untuk pelanggaran yang wusto 2. Yang wusto tidak berjamaah, berkelahi, telat kembali dan merokok bagi santri yang berstatus pelajar MI, Al-Miftah dan SMP. Jadi mungkin MI, Al-Miftah dan SMP tidak boleh merokok. Yang terakhir merokok di selain area merokok. Menggosap milik orang lain, mengakses internet dan bermain PS. Jadi sampean semua, mun sampean Facebookan atau WA-an itu kan terakses ke internet, maka tidak boleh. Main PS tak boleh. Terus ada di dalam kamar selama berlangsungnya kewajiban. Muning masjid berjamaah, baik istighosah, terus sampean ada di dalam kamar, sampean juga melanggar. Terus tidak bersedia saat ditunjuk atau diberi bagian ketika muhadharah dan tilawah bitartil. Lah, misalnya sampean sudah tahu muhadharah kayak latihan pidato itu. Sampean ketika ditunjuk sampean kudu gelem. Ya, kudu maju. Bisa tak bisa kudu maju. Namanya latihan. Nongkrong dan makan di warung. Jadi perlu diketahui adik-adik semuanya ini, ketika adik-adik mau beli nasi di warung, nasinya itu dibungkus dibawa ke pondok, tidak diperkenankan makan di warung. Ya, apalagi makan warung, ndak boleh. Warungnya dimakan ndak boleh, ngamuk sendiri. Keluar batas yang telah ditentukan, batas-batas santri dam selatan di kuburan itu, di selatannya kantor yayasan, santri tidak boleh di sana. Di utara madrasah putri, di sekolahan putri di Bambak sana, tahu? Mela tahu. Tidak boleh ke sana ya. Terus ke barat sampai fotokopi. Ke Taylor gimana mas? Selama itu tidak berkepentingan ke Taylor untuk jahit atau yang lain-lain, maka melanggar. Kalau sampai ada santri adik-adik ini juk-tojuk neng langgar itu, maka nanti jangan kaget ketika mendapatkan takziran dari keamanan. Di timur sampai dalamnya kepala pondok, dalamnya Mas Hanan. Tahu dalamnya Mas Hanan? Di pojok timur sana. Nah, 3. Pelanggaran sugro. Berkeliaran di daerah lain setelah jam 12 malam.
Jadi mau jam 12 malam misalnya di DKA tidak boleh ke daerah A sudah karena daerahnya di DKA. Sebaliknya di daerah A kalau jam 12 malam ke atas tidak boleh ke DKA. Paham ya? Paham. Memasak di halaman pondok nak tanaan ning ada daerah B dan daerah A tak oleh ya. Tidak tidur setelah bel tidur dibunyikan. Ya, biasanya nanti kalau tidak tidur terus leng-lengan itu dicatat. Yaumul hisabnya nanti malam Selasa dan malam Jumat. Membuang sampah sembarangan. Jadi ini kan sudah peraturan. Jadi adik-adik sudah tahu ketika nanti masih tetap dikerjakan maka harus siap menerima konsekuensi. Pasal keempat, anjuran-anjuran menjaga kebersihan di dalam maupun di luar kamar. 2. Berpakaian putih ketika sholat. Sanksi-sanksi. Tadi cuman peraturannya saja, sekarang sanksi-sanksinya. Sanksi yang kubro, mandi god di depan santri putri. Ketika adik-adik ini melanggar, pandi god ning adeun poduk binian. Todus atau todus? Ya, mangkan cek sampai melanggar. Yang pertama, yang kedua maraton. Maraton itu udah berada di depan daerah A sampai daerah B. Beda terusnya nanti. Yang ketiga diaturkan kepada pengasuh, ketua yayasan, kepala pondok atau keamanan sentral. Yang terakhir dikeluarkan secara tidak terhormat, artinya itrakimo boleh. Bahasa kasarnya diusir. Ya. Manter muga sampean semua sampai tak manter tak usir ya. Amin. Sanksi untuk tingkat pusto berdiri di depan daerah dengan membaca surat at-taubah. Kemudian yang kedua mandi god, yang ketiga digundul. Yang keempat menguras comberan atau kamar mandi. Sanksi untuk pelanggaran subro, menyapu halaman pesantren, sholat sunnah 10 rakaat, mengaji di makbaroh. Undang-undang ini bisa dirubah di lain waktu jika ada hal yang tak terduga. Kegiatan pondok pesantren Lubul Labib. Jam 4 qiyamul lail, tahajud dan persiapan jamaah subuh. Jadi adik-adik mau cek subuh cek ya. Terus sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah baru taklimul Quran. Jam 5:30 pengajian kitab untuk yang tingkat wusto atau tingkat ulia. Terus persiapan sekolah diniyah, apel dan sholat duha. Jam 7:15 kegiatan belajar mengajar dimulai sampai 9:30. 9:30 itu istirahat dan makan pagi. Jam 10:15 KBM formal sekolah SMP untuk santri putra ya, SMP atau MA. Jam 13:15 itu sholat zuhur jamaah. Jam 1:45 istirahat. Jam 15 sholat asar jamaah. Jadi jam 3 sampean kalau bisa cek dente kontrol sampean ke masjid untuk melaksanakan jamaah asar. Jam 4 pengajian kitab. Jam 4:45 persiapan kegiatan maghrib wasyamsi itu dek ya. Jam 17:40 sholat maghrib berjamaah. Jam 18:00 belajar Al-Quran. Jam 18:40 sholat isya jamaah. Jam 20 mutolaah belajar kayak biasanya itu. Jam 21 musyawarah untuk santri yang tingkat wusto. 21:30 istirahat. Jam 22:00 istirahat bagi yang wusto. Jam 23:00 itu jam tidur. Semoga kita semua bisa bisa meninggalkan larangan-larangan di pondok pesantren ini dan bisa meningkatkan amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.